Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar terkait chi-square, ya, measure of association. Jadi ini merupakan suatu uji statistik non parametrik juga, ya. Memang kenapa kita pelajari saat ini? Ini sebenarnya membantu kalian supaya bisa terbiasa nanti dalam menentukan uji hipotesis, ya. Jadi nanti diharapkan tidak bingung antara H0, H1, H0 ditolak, H0 diterima gitu. Jadi ini lebih supaya pembiasaan kalian. Ya, meskipun memang pada kenyataannya mungkin saja akan dipakai saat kalian melakukan suatu penelitian survei dan sebagainya, tapi berdasarkan pengalaman yang ada di fakultas itu jarang digunakan untuk skripsi gitu, tapi tetap ini perlu dipelajari. Karena ini nggak terlalu ribet sih sebenarnya uji ininya. Nah, jadi chi-square sendiri itu tujuannya untuk menguji hubungan ya atau asosiasi antara dua variabel kategori. Ya, jadi kalau uji korelasi nanti itu kan datanya bukan variabel kategorikal ya, tapi mungkin lebih ke data-data yang memang interval rasio gitu sifatnya. Kalau ini dua variabel tersebut sama-sama variabel kategorikal ya. Nah, masih ingat mungkin kan materi di pertemuan 2 atau 3 ya. Jenis-jenis variabel kategori itu seperti apa? Ya tentu ada pilihannya itu kan, ada jenis kelamin, pemilihan warna baju, pemilihan peserta lomba, yang pokoknya bisa di SPSS bisa di-value-kan ya. Kemudian dengan kita mempunyai data pada masing-masing subjek ya, jadi kita bisa tahu hubungan antara kedua variabel kategorikal itu seperti apa. Nah, jadi misalnya ada menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, contohnya, apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan pemilihan warna baju? Nah, katakanlah mungkin suatu perusahaan yang memproduksi baju ini ingin melihat apa ada kaitannya ya jenis kelamin dalam pemilihan warna baju. Ya, mungkin dulu belum ada datanya. Oh, kalau perempuan mungkin lebih cenderung warna-warna soft misalnya. Sedangkan laki-laki cenderung memilih warna-warna yang hitam. Sedangkan segmen pasar yang ingin disasar perempuan misalnya. Nah, oleh karena itu akan membuat produksi baju di warna-warna yang soft gitu. Nah, itu tujuannya gitu. Jadi contohnya kita bisa menggunakan uji chi-square ini untuk menjawab itu. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan seperti itu kita bisa menggunakan chi-square. Ya, atau mungkin ada ingin melihat merek mobil yang lebih disukai atau di preferensinya masyarakat cenderung seperti apa? Apa cenderung merata atau cenderung berbeda ya? Ini tujuannya untuk mengumpulkan data di lapangan. Nah, ini bisa juga menggunakan chi-square. Nah, jadi kegunaannya seperti itu ya. Cuma memang chi-square sendiri ini walaupun dia non parametrik ya, kalau non parametrik itu kan sebenarnya tidak perlu menggunakan asumsi apapun ya. Nah, tapi ada syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi ya. Sebenarnya bukan syarat yang harus banget sih, cuma memang ini penting gitu loh. Kalaupun tidak memenuhi syarat juga tetap ada jalan keluarnya, cuma yang ya ini ada dibutuhkan syarat. Yang pertama, kedua data itu tidak saling berhubungan ya. Nah, mungkin data-data antara jenis kelamin dan preferensi warna itu kan tadi seperti tadi kan nggak ada hubungannya. Bukan karena data dari semacam pretest post-test ya yang berhubungan, tidak. Kemudian nilai expected frekuensinya harus lebih besar dari 5. Nah, nanti saya jelaskan expected frekuensi itu apa. Nah, kalaupun dalam syarat nomor 2 tidak terpenuhi ya, kita tetap bisa menggunakan chi-square ya. Kita akan membaca di bagian kolom Fisher exact. Ya, jadi untuk melihat nilai signifikansinya, uji hipotesisnya, kita tetap bisa melihat. Nah,
Nah, kemudian um, ini tetap bisa menggunakan chi-square ya, nanti kita akan lihat. Nah, chi-square sendiri ini jenisnya ada 3 ya. Nah, ada yang jenis one variable atau namanya goodness of fit test. Nah, biasa ini terdiri dari hanya satu variabel. Nah, jadi kayak tadi misalnya mau melihat preferensi merek mobil. Nah, itu hanya satu variabel. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah distribusi data tersebut ya mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu atau tidak. Nah, maksudnya apa tuh? Nah, maksudnya gini, kalau kita misalnya mau lihat pemilihan merek mobil di masyarakat ya, mungkin melihat kita punya asumsi, oh sepertinya preferensi ini ya, nih contohnya ini, apakah merek mobil tertentu lebih disukai ya paling maksudnya ada yang favorit gitu loh, atau merata gitu. Nah, itu adalah distribusi teoritis kita. Nah, sedangkan kita mau lihat data di lapangan ini sama nggak sesuai distribusi teoritis. Nah, oleh itu kita butuh pembuktian dengan melakukan chi-square one variable ini. Supaya kita tahu bagaimana, apakah terbukti ya merek tertentu disukai. Misalnya, oh, apakah merek mobil, misalnya Avanza atau Xenia atau Jazz yang disukai, misalnya gitu lah. Ini kan kebetulan datanya cuma 5 ya, 5 merek mobil. Nah, tapi kenyataannya mungkin kalau kita membutuhkan SPSS berarti merek mobilnya banyak misalnya ya. Ini kan hanya untuk latihan. Nah, itu yang pertama, one variable. Yang kedua ada chi-square 2 kali 2 ya. Nah, ini terdiri dari 2 variabel. Nah, ini di mana variabel ini terdiri dari 2 kategori. Ya, makanya 2 kali 2, ada 2 variabel, ada 2 kategori. Misalnya, ya, jenis kelamin dan pemilihan merek jeans ya. Merek jeans ini hanya 2 dibatasi, mungkin Lea dan Levi's gitu. Kalau lebih dari 2 gimana? Ya tidak bisa pakai chi-square 2 kali 2. Tapi mungkin akan pakai chi-square yang di bawahnya ini ya. Jadi chi-square yang lebih dari R kali C, row kali kolom. Jadi ini bebas. Pokoknya 2 variabel. Nah, namun di kedua variabel itu bisa lebih dari 2 kategori. Ya. Jadi misalnya kalau kita mau lihat oh jenis kelamin dengan merek jeans. Tapi merek jeansnya ada 5 misalnya ya. Selain Lea, Levi's, mungkin ada yang lain lagi. Merek apa? Merek jeans. Misalnya Zara dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan chi-square lebih dari R kali C itu, row kali kolom. Yang penting 2 variabel. Kalau yang variabel misalnya nggak mau jenis kelamin, misalnya mau usia, golongan ini dengan golongan, misalnya golongan muda, golongan madya, dan golongan lansia. Nah, itu bisa aja ya pakai chi-square R kali C ini. Nah, kita masuk pertama ke chi-square one variable dulu. Nah, kalau one square variable ini contohnya ini, kita mau lihat nih, apakah ada merek mobil tertentu yang lebih disukai ya dari masyarakat misalnya. Ini udah ada datanya, oh yang milih Avanza 50 orang, ini 20 orang. Tapi kan sekali lagi ya, ini kan hanya sedikit. Tapi kalau datanya banyak, kita nggak bisa lihat secara kasat mata gitu. Nah, karena itu kita butuh pengolahan SPSS. Nah, jadi ini total ya, misalnya kalau di total kan 54 dan sebagainya, ini kan total orangnya yang milih. Ada 208 orang. Nah, kita itu namanya yang ini yang memilih namanya observe value. Sedangkan kita mau cari expected value-nya. Ini secara manual ya, tapi secara SPSS juga ada nanti. Ya. Expected value itu apa gitu loh. Nah, jadi kalau untuk mencari ini ya, kita anggap expected value itu adalah peluangnya sama gitu setiap orang ya. Jadi untuk mendapatkan pemilihan sama itu biasanya totalnya ini, ya total orangnya yang milih 208 dibagi 5. Ini kan 5 karena merek mobilnya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 41,6. Jadi expected value-nya itu 41,6. Nah, ini secara manual. Tapi kalau di SPSS kita tinggal masukin, nanti udah akan keluar. Dia akan ngasih tahu expected value-nya seperti apa. Ini yang kaitannya di sini kan. Nah, apakah nanti expected frekuensinya harus lebih besar dari 5. Idealnya harus lebih besar dari 5. Di bawah 5 ya tetap bisa melihat kolom visor exact. Nah, ini secara manual aja.
Oke, secara manual 41,6 sudah di atas 5, bisa pakai berarti. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, ditimbang dulu kasusnya ya. Masih ingat cara nimbang waktu membuat kurva kan? Grafik itu, weight cases by, masukkan variabel frekuensinya. Kemudian pilih analyze, pilih non-parametric test, kemudian pilih chi-square, pindahkan variabel yang data nominal ke test variabelis. Ya, data nominal apa di sini? Berarti mobil kan, merek mobil, masukkan ke test variabelis. Setelah itu klik di exact, pilih exact, continue, oke. Ya, ini nanti untuk membaca uji hipotesisnya, kita akan patokannya ini. Ini sepanjang statistik nanti kita akan menggunakan ini sampai kapanpun dan dimanapun. Ya, 0,05 itu kan seperti yang kita udah bahas ya terkait beberapa dua pertemuan yang lalu, masih ingat ya. Jadi kita berbicara taraf kepercayaan di sana 5% error. Ya, jadi ini 95% data dapat diterima ya. Nah, jadi SIG kalau lebih besar dari 0,05 berarti H0 itu diterima. Masih ingat ya, H0 diterima itu apa ya? H0 kan berarti yang dimulai dengan kata tidak ada, misalnya tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan ya antara variabel X dan variabel Y misalnya. Ya, atau nanti dimodifikasi lah sesuai penggunaannya. Nah, kalau SIG lebih kecil dari 0,05 berarti artinya H0 ditolak. Ya, berarti kalau H0 ditolak berarti apa? Berarti ada perbedaan, ada hubungan gitu. Karena H0 ditolak kan. Nah, ini yang akan kita pakai sepanjang kita belajar SPSS. Belajar statistik sampai kamu skripsi juga akan tetap ini. Nah, ini yang saya bilang di dua pertemuan yang lalu itu H0 itu yang akan jadi patokan di sini. Bukan H1, bukan HA. Jadi jangan pernah menuliskan oh, SIG lebih besar dari 0,05. SIG ini maksudnya nanti nilai signifikansi yang kita akan lihat ya. SIG lebih besar dari 0,05, HA ditolak gitu. Kita tidak berbicara HA, H1 di sini. Kita hanya berbicara pure H0. Ya, jadi jangan seenaknya sendiri. Oh, ini SIG lebih besar dari 0,0 H1 diterima atau HA diterima. Tidak, kita tidak akan pernah membicarakan H1 dan HA. Selalu patokannya adalah H0, H0 ya. Ingat ya, jangan pernah menuliskan kesimpulannya dengan HA atau H1. Harus selalu patokannya H0. Ini hal yang paling basic, hal yang paling mendasar. Jadi saya harap tidak ada yang salah gitu. Ya. Ini untuk ininya. Nah, setelah kita masukin langkah-langkah, nanti akan saya praktekkan. Tapi contohnya gini, setelah kita masukin langkah-langkah, akan keluar dua tabel ya. Nah, di sini kita bisa lihat observed value-nya dan expected value-nya. Gitu. Ini kan udah dihitung nih sama SPSS yang 41,6 ini. Benar kan? Nah, kita bisa lihat, oh ini udah benar berarti. Nah, setelah itu untuk uji hipotesis, kita lihat di bagian kolom, tabel tes statistik. Ya, di bagian assume SIG di sini. Ini tanda panahnya ya. Assume SIG kita lihat nilainya ini. Seperti yang saya bilang, ini titik ini berarti artinya koma. Berarti di sini adalah 0,115. Sekali lagi ya, titik ini artinya koma. Jadi ada 0,115. Nah, 0,115 lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Coba dipikirkan dulu beberapa detik. 0,115 lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Nah ya, sudah dipikirkan ya. Nah, berarti lebih besar 0,115. Berarti SIG lebih besar dari 0,05 sehingga artinya H0 diterima. Ya. Nah, ini kebetulan saya tidak nulis dulu ya. Sebenarnya dalam pembuatan uji hipotesis ini harus ditulis dulu kalimat H0 dan H1-nya. Contohnya ya, ini saya coba masukin aja. Saya tulisnya di sini. Nah, kalimat H0 nih, tidak ada peminatan pada merek mobil tertentu
pada polling ini misalnya. Sedangkan H1 ya atau HA, biasanya kita H0 H1 aja ya, biar lebih oke. Ada peminatan pada merek mobil tertentu pada ya ini kan membuktikan antara yang teoritis dengan yang di lapangan kan. Cuma kan bahasanya kita kan nggak apakah ya bisa aja sih tidak ada perbedaan antara data di lapangan dan data teoritis gitu. Tapi kan ya aneh tuh. Mending kita buat kayak gini kalimatnya. Soalnya ini saya tutup bentar ya. Nah, jadi sebelum kita menganalisis data, menginterpretasi data, selalu harus dilakukan pertama kali itu adalah membuat H0 H1-nya. Ya kalimat H0 H1-nya gini. Nah, buatnya dari mana Bu kalimatnya? Ya dari soalnya gitu loh. Kan tadi soalnya apakah ada peminatan pada merek tertentu, mobil tertentu, Bapak? Ya itu kan tinggal tulis saja, menulis ulang saja. Jadi kalau di soal itu biasanya sudah ada soalnya, kamu tinggal menulis ulang H0 H1. Gampang toh? Gampang. Dan tidak seharusnya lagi ada yang salah gitu loh. Ya, tapi itu pun ya tetap ada yang salah. Saya juga heran kok. Nah, jadi H0 tidak ada peminatan pada merek mobil tertentu pada polling ini. Sedangkan H1-nya ada peminatan pada merek mobil tertentu ini. Bedanya apa? Bedanya cuma ada kata tidak aja di H0 dan di sini ada ya toh. Nah, sorry. Sudah melengket di sini. Jadi itu H0 H1-nya gitu. Nah, setelah itu kita lihat uji ya ini ya uji hipotesisnya. Dilihat di bagian assumption ini 0,115. Berarti artinya H0 diterima sehingga kesimpulannya jadi kalian tulis nanti di interpretasi setelah nulis kalimat H0 H1 kalian buat lagi kan uji hipotesis titik 2 nilai sig sama dengan 0,115 lebih besar dari 0,05 artinya H0 diterima. Nah, jadi tidak ada peminatan pada merek mobil tertentu pada polling ini. Gitu. Atau mau bahasanya gini juga nggak apa-apa sih. Karena signifikansi Bapak-Bapak itu boleh juga. Ya diatur sendiri kalimatnya, yang penting ada 3 komponen ya. Ada kalimat H0 H1, ada pembacaan kesimpulan, dan ada ini ya, maksudnya pemastian dari nilai signifikansinya, H0 diterima atau H0 ditolak, kemudian kesimpulannya apa. Dituliskan lagi. Ya, gampang ya? Gampang saya rasa. Oke. Nah, mungkin untuk lebih ingin ini saya langsung lanjut ke di SPSS ya, langkah-langkah yang pertama tadi ya, yang ini. Ya, ini. Jadi di sini kan kita lihat merek mobil tadi ya, jadi kita masukin mobil. Cara membuatnya ya di variable view dulu tentunya ya, masih ingat mobil masukin terus kita masukin values-nya. 1 Avanza, 2 Xenia, 3 Jazz, 4 Yaris, 5 Swift dan sebagainya. Oke. Jangan lupa di sini measure-nya nominal ya. Nah, kemudian yang frekuensi ya biasa aja scale. Setelah itu kita masukin data kan. 1 apa, 2 apa. Nah, setelah selesai itu kita yang pertama hal kita harus lakukan adalah tadi apa? Menimbang. Ya, jadi data with cases. Masih ingat ya dulu yang pembuatan kurva grafik. Sekali lagi data, klik data, pilih weight cases yang paling bawah ada timbangan, klik. Nah, pilih yang weight cases by, pilih yang frekuensi ya. Jangan yang mobil, karena kan yang harus ada angkanya. Weight cases by frekuensi. Sudah? Oke. Kalau udah ya oke, di output begini, tapi balik lagi di input dia nggak ada perubahan apapun. Nah, setelah itu kita mulai langkah-langkah kayak square tadi. Klik analyze, sambil lihat PPT juga nggak apa-apa ya. Pilih yang non-parametric test. Jadi analyze, sekali lagi analyze, pilih non-parametric test. Pilih yang legacy dialogues. Pilih yang chi-square. Sekali lagi, klik analyze, pilih non-parametric test,
Kemudian pilih yang legacy dialogs, pilih chi-square. Klik. Nah, kalau sudah, pindahkan yang mobil ke test variable list ya, yang pokoknya datanya nominal ya. Ya, sudah dipindahkan kanan, pilih exact. Kita pilih exact. Continue. Oke. Nah, ini biarin exact, pilih exact. Sudah ya? Sudah, kita oke. Nah, akan ada muncul kan seperti yang tadi di PPT ya. Ada tabel yang menunjukkan expected value-nya. Nah, ini juga ada pembacaan kesimpulan, berarti lihat yang asymptotic ini 0,115 ini. Di sini ada keterangannya gitu loh. 0 cells atau 0% have expected frequency less than 5. The minimum expected cell frequency is 41.6. Ya, jadi kita bisa lihat nih. Kalau di sini ini tidak ada ini sudah memenuhi data expected value tadi yang harus lebih besar dari 5 ya. Nah, ini datanya ini kan tidak tadi kan 41,6 nih. 41,6 kan berarti lebih besar dari 5. Nah, jadi tidak termasuk ya. Jadi oke gitu loh, bisa memenuhi syarat yang kedua tadi yang kita berbicara yang ini loh. Yang kita berbicara terkait ini. Nah, nilai expected frekuensinya sudah lebih besar dari 5. Jadi kita nggak perlu lihat yang Fisher exact test. Nah, jadi di SPSS sendiri sudah memberitahu kepada kita ya. Nah, ini kan 0%, jadi it's okay, kita pakai yang asymptotic ini. 0,115. Tapi misalnya kalau ini nilainya di bawah 5, dia kan nggak kasih tahu biasanya 50% data di bawah dan kurang dari 5. Nah, berarti kita akan melihat yang exact ini. Ya, yang 0,116 ini. Kalau terjadi itu ya, kalau expected value-nya itu kurang dari 5. Nah, tapi karena ini kan lebih dari 5, 41,6, di sini juga udah dikasih keterangan, berarti kita pakai yang 0,115 ini. Nah, berarti kan tadi 0,115 lebih besar dari 0,05, artinya H0 diterima. Jadi tidak ada preferensi itu. Ya. Gampang ya? Nah, mungkin masih nggak biasa, tapi nanti lama-lama akan terbiasa. Ya. Nah, ini. Masih ingat yang tadi kan? Gitu. Nah, sekarang kita ke yang chi-square 2 kali 2. Ya, jadi ini memang tujuannya mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel dengan masing-masingnya itu dengan dua kategori. Nah, misalnya nih, kita mau lihat apa ada hubungan antara obesitas dan hipertensi. Ya, ini agak random ya. Nah, dalam obesitas dan hipertensi itu ada apa aja? Ya, misalnya ada yang obesitas, tidak obesitas, hipertensi, tidak hipertensi, misalnya ya, kayak ini. Nah, kita mau cari tahu, kita masukin datanya. Nah, ini langkah-langkahnya kayak gini. Agak berbeda. Jadi bukan langsung analyze non-parametric test, tapi kita harus masuk ke descriptive statistik. Terus pilih cross tab, masukin variabel sesuai kolom dan baris. Ya, kemudian bagian chi-square dicentang. Nah, kalau di SPSS yang 25, jadi harus pilih statistik dulu, baru centang chi-square. Yang penting chi-square-nya harus dicentang, jangan lupa. Kalau yang versi yang sebelumnya langsung ada muncul, jadi chi-square langsung dicentang. Nah, kemudian klik pada cells, kemudian bagian observe, expected, percentage di bagian kolom, total dicentang. Ya. Oke, continue, klik OK. Ya, ini hasilnya. Nah, nanti kita coba di SPSS. Area, saya coba. Buka soal dulu yang 2. Oke. Nah, sekarang ini kan ada data nih, hipertensi dan obesitas masing-masing nominal ya.
Kalau yang ini dua-duanya nominal, karena kan 2 kali 2. Jadi values-nya jangan lupa dimasukin dulu. 1 hipertensi, 2 tidak hipertensi, oke. Yang ini juga obesitas, 1 obesitas, 2 tidak obesitas. Oke, ini nominal ya, measure-nya. Nah, setelah itu masukin data kan. Datanya lumayan banyak nih, 100. Oke. Nah, setelah itu kita pilih, kita lakukan lagi. Nggak usah ditimbang kali ini ya, karena ini kan semua datanya dua-duanya angka. Jadi analyze, klik analyze ya. Pilih descriptive statistik. Analyze descriptive statistik. Pilih yang cross tabs. Klik. Nah, sekarang kita masukin mau yang mana row, mana kolom, sembarang sih. Ini nggak ada keharusan yang gimana-gimana, tapi ya mungkin saya pengennya yang obesitas masuk di baris misalnya. Hipertensi di kolom misalnya. Dah. Terus kita klik yang cells dulu ya, tadi observe expected di bagian percentage ya, row, kolom, total. Diklik dulu continue. Terus yang bagian statistik dicentang chi-square. Ya, statistik. Ini juga mau dicentang juga nggak apa-apa, misalnya kalau nanti nggak, saya pelan-pelan ya, nanti bingung kalian. Jadi pertama nanti klik statistik dulu, centang chi-square. Ya, ini yang untuk versi SPSS yang 25 ke atas. Kalau yang biasa kayaknya yang dulu itu langsung muncul di depan ini. Sudah ya, pastikan chi-square dulu, continue, terus cells, klik, pilih yang observe, expected, centang-centang, percentage, row, kolom, total. Continue. Benar tuh ya. Tadi itu instruksinya gitu kan. Ya, gitu, observer expected. Oke. Ya, sudah pas ya tadi ya, data observer expected, terus row kolom total dicentang, continue. Nah, di bagian exact pilih centang juga. Centang. Supaya nanti kalau misalnya bagian uji asumsinya tidak kalau nilai expected value-nya di bawah 5, nanti kita bisa baca hasilnya tetap. Oke? Setelah itu continue oke. Nah, ini hasilnya tabel pertama. Kita bisa lihat nih, oh yang obesitas ini ada 3. Yang obesitas tapi dan hipertensi 35 orang. Yang obesitas tapi tidak hipertensi ada 18 orang. Itu cara bacanya ya. Oh, yang tidak obesitas tapi hipertensi ada 15 orang. Yang tidak obesitas dan tidak hipertensi ada 32 orang misalnya. Jadi ini hanya untuk membaca tabulasi silang. Berapa banyak orang yang mengalami obesitas dan juga hipertensi. Nah, kita akan baca kesimpulannya di tabel ini. Ya. Nih, saya balik lagi ke sini. Sama hasilnya. Ya. Ya, pastikan di sini jumlahnya totalnya 100 nggak ya? Tadi kan datanya 100. Kalau ada yang hilang kan berarti kurang. Nah, kita akan melihat di bagian continuity correction. Ya. Baris continuity correction kita tarik kanan, kita lihat yang asymmetric two-sided. Sekali lagi ingat asymmetric two-sided. Asymmetric two-sided ya, kolom asymmetric two-sided, row continuity correction 0,001. Ya, tentu ini H0H1-nya dibuat dulu ya seperti tadi. Ya, jadi ini saya tulis lagi ya. Ngomong saya lupa tadi. 0. Tidak ada tidak ada hubungan, Tidak ada hubungan antara obesitas dan hipertensi. Sedangkan H1-nya ada hubungan antara obesitas dan hipertensi. Ya. Terus kita lihat kolomnya tadi kan, continuity correction 0,01. Jadi 0,001 kelihatan nggak ini? 6 sama dengan 0,001. Ini kok 0,001 ya.
Sesuai ini kan, continuity correction 0,001. Ini kebetulan semuanya 0,001, tapi ingat yang lihat baris continuity correction 0,001. Nah, setelah itu tentu ini lebih kecil dari 0,05, ya kan, besaran 0,05. Berarti artinya H0 ditolak, ya. Nah, sehingga artinya kesimpulannya ada hubungan antara obesitas dan hipertensi. Itu cara menulisnya. Perhatikan note-nya juga kan. 0 cells have expected count less than 5. Nah, jadi ternyata nggak ada nih data yang tidak ya pokoknya memenuhi syarat nomor 2 itulah. Jadi kita tetap pakai yang ini. Tapi misalnya terjadi pelanggaran ya kayak contohnya ini kan. 2 cells atau 50% data itu kurang dari 5. Ini dia kasih tahu. Ya. Kamu harus lihat yang Fisher exact test. Ya, kayak tadi ini kan ada juga Fisher exact test, gitu. Bagian Fisher exact test kita lihat yang exact sig 0,662. Jadi ini cara Nah, cara melihatnya itu seperti ini. Ya, jadi cara melihatnya nanti di Fisher exact test 0,662. Kalau misalnya yang ada keterangan ini ya, ada data yang kurang dari 5. Nah, 0,662 misalnya katakan. Oh, 0,662 berarti di atas 0,05 ya, lebih besar dari 0,05. Berarti H0 diterima. Itu ya. Ini hanya contoh kasus yang harus membaca dengan Fisher exact test. Seperti itu. Nah, sekarang kita yang chi-square tabel R kali C ini loh yang lebih dari ini. Nah, pada prinsipnya sama cara-caranya seperti yang 2 kali 2. Ya, masukin aja. Perbedaannya ya cuma di banyaknya variabel aja. Nah, sama pembacaan uji hipotesisnya. Kalau uji hipotesisnya dibaca melalui Pearson chi-square. Ya, jadi bukannya tadi 0,173. Ya, ini contoh ya, ini contohnya kan ini kan nggak ada variabelnya, ini saya hanya buat contoh aja ya. 0,173 berarti lebih besar dari 0,05 ya. Berarti artinya H0 diterima. Jadi tidak ada hubungan antara variabel yang diuji. Ini contoh aja. Ya, pokoknya ingat yang 2 kali 2 lihatnya di continuity correction ya, bagian asymmetric two-sided. Yang R kali C lihat di Pearson chi-square. Asymmetric two-sided. Ya. Gampang ya. Kalau yang tadi one variable cuma lihat di asymmetric sini 1 kok ya 0, ini. Yang R 2 kali 2 lihatnya di continuity correction. R kali C lihat di bagian Pearson chi-square. Gitu aja pada prinsipnya. Ya, saya harap bisa dipahami ya. Gampang kok. Nah, kalau mungkin ada yang masih bingung SPSS-nya, ya kita akan latihan nanti di tugas ya. Dan kalau masih bingung bisa latihan sama Astos. Kalau masih bingung dalam penjelasan saya, bisa di-rewind lagi rekamannya, ditonton lagi. Ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, bisa silakan ditanyakan lagi. Ya, entah di forum, entah di WA group, entah tanya ke Astos atau japri saya, silakan. Saya welcome dengan itu semua. Ya, saya mohon maaf nggak ada kelas via Zoom ya, karena memang ada hal-hal yang harus saya lakukan di hari kuliah ini. Jadi, saya harap dari rekaman ini cukup jelas. Ya, tapi kalaupun tidak jelas nanti ada yang mau ditanyakan, silakan. Itu ya. Nah, kita ketemu lagi minggu depan. Nah, sebagai bonus, saya akan umumkan minggu depan tuh kemungkinan ada kuis individu. Ya, jadi bahannya ya bisa dari mana saja ya, dari semua yang kita sudah pelajari. Atau mungkin khusus chi-square. Entahlah, saya belum memutuskan. Tapi nanti saya akan kabarkan di WA group. Ya, jadi kalian bisa dipersiapkan dulu. Ya, semoga saya mikirnya nggak lama. Tapi kalau saya lupa ingetin, ya kalian harus tanya. Oke? Ya, semoga semuanya sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi.